Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Palepi dengan NPM 24 1101 0309. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah teori-teori pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul teori belajar behaviorisme. Jadi teori belajar behaviorisme ini adalah teori yang memandang belajar itu sebagai perubahan atau perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi menurut teori ini, proses mental ataupun pikiran, perasaan tidak menjadi fokus utama. Yang terpenting adalah perilaku nyata yang bisa diukir dan diamati. Tokoh-tokoh utama behaviorisme ini adalah yang pertama itu ada Ivan Pavlov, classical conditioning, dan juga John Watson, behaviorisme sebagai aliran psikologi. Kemudian juga ada Edward Thorndike, Law Effect. Kemudian ada juga B.F. Skinner atau operant conditioning. Jadi prinsip-prinsip utama teori behaviorisme ini adalah yang pertama itu stimulus respon atau SR. Jadi belajar ketika stimulus tertentu menimbulkan respon tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada penguatan atau reinforcement. Perilaku akan cenderung diulang jika diberi penguatan. Kemudian penguatan positif, pujian, nilai, hadiah. Kemudian juga penguatan negatif itu menghilangkan hukuman setelah perilaku benar. Kemudian yang ketiga ada hukuman atau punishment. Ini digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, latihan atau pengulangan atau drill and practice. Semakin sering perilaku dilatih, semakin kuat hasil belajarnya. Kemudian contoh penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran itu yang pertama itu pemberian hadiah dan pujian. Contohnya guru memberikan pujian atau nilai tambah kepada siswa yang menjawab soal dengan benar. Stimulus, pertanyaan itu dari guru, respon siswa menjawab. Kemudian juga penguatan, pujian, nilai, hasil, siswa termotivasi untuk aktif belajar. Kemudian yang kedua, latihan soal berulang atau drill. Contoh, dalam pembelajaran matematika, siswa mengerjakan soal perkalian secara berulang-ulang sampai lancar. Kemudian pengulangan memperkuat kebiasaan dan keterampilan berhitung. Kemudian yang ketiga ada sistem reward dan punishment. Jadi contohnya siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu mendapatkan poin tambahan. Siswa yang terlambat mengumpulkan tugas harus mengerjakan tugas tambahan. Kemudian perilaku disiplin dibentuk melalui konsekuensi. Kemudian yang keempat penggunaan kuis cepat. Jadi contohnya seorang guru memberikan kuis singkat di akhir pembelajaran dengan skor langsung diumumkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu umpan balik cepat memperkuat respon yang benar. Kemudian yang kelima itu pembiasaan perilaku positif. Contohnya setiap
pagi siswa dibiasakan memberi salam sebelum masuk kelas. Melalui pengulangan dan penguatan terbentuk kebiasaan yang positif. Kemudian di sini saya juga akan membahas terhadap kelebihan teori behaviorisme ini. Itu mudah diterapkan dan diukur, efektif untuk pembelajaran dan keterampilan dasar. Jadi cocok untuk membentuk disiplin dan kebiasaan. Kelemahan teori behaviorisme ini adalah kurang memperhatikan proses berpikir siswa. Siswa itu cenderung positif, kurang mendorong kreativitas dan pemahaman mendalam. Jadi kesimpulan dari pada teori belajar behaviorisme ini adalah menekankan pembentukan perilaku melalui stimulus, respon, dan penguatan. Teori ini sangat efektif untuk pembelajaran yang membutuhkan latihan, pembiasaan, dan disiplin, meskipun dipadukan dengan teori lain agar pembelajaran lebih bermakna dan lebih mendalam. Demikian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.